Oke baik, terima kasih telah klik video ini. Jumpa lagi dengan channel Evotech, berbagi solusi seputar permasalahan smartphone. Baik teman-teman, hari ini di tanganku sudah ada HP Samsung A04s. HP-nya tampak normal, nyala seperti biasa. Namun HP ini memiliki kendala ataupun masalah pada pengisian daya ya. Si pemilik HP ini mengeluhkan bahwa HP-nya itu dicas terkoneksi namun tidak nambah. Kasus seperti ini memang sering terjadi di HP Samsung ya. Beberapa teman-teman menyebutnya adalah fake charging atau pengisian daya palsu. Dia terkoneksi namun tidak nambah, sudah ditunggu sangat lama. Dan juga biasanya untuk USB datanya itu tidak terkoneksi ke PC ataupun laptop ya, jadi tidak bisa mengirim data ataupun mengirim file. Oke, di sini akan saya cek menggunakan USB detector ya, agar kita bisa lihat apakah memang ada masalah di sini dengan proses pengisiannya. Ini terlihat di bagian USB detektornya itu ampernya 0 ya teman-teman. Jadi dari situlah tentunya penyebab proses charging ini tidak berjalan dengan normal. Seharusnya ampernya itu naik, paling minim itu di 0,5 atau 6 ya, itu jika fast chargingnya itu tidak berfungsi. Namun jika fast charging berfungsi, tentunya ampernya akan naik di angka 1,5 sampai 1,9 ampere ya, atau intinya di atas 1 ampere. Nah, ini saya contohkan menggunakan HP normal sama-sama Samsung Type C, ini justru 1,9 ya ampernya. Ini fast chargingnya fungsi, sementara di HP yang bermasalah ini ampernya tidak naik sama sekali atau 0. Oke, di konten kali ini akan saya berikan solusi untuk mengatasi masalah seperti ini ya. Barangkali bisa menjadi referensi untuk teman-teman yang menghadapi masalah yang sama. Tentunya kita akan mulai dari yang termudah terlebih dahulu. Ini Samsung A04s ya, kita bongkar terlebih dahulu. Tentunya faktornya itu bisa dari konektor cas, papan cas, fleksibel penghubung, IC cas, bahkan baterainya itu juga bisa bermasalah. Dan mungkin yang paling ringan di sini saya akan mencoba melakukan pergantian terlebih dahulu pada konektor casnya ya teman, karena ini sangat sering terjadi. Sebenarnya juga ada opsi lain, teman-teman bisa mengganti langsung dengan satu papan cas. Namun kalau untuk Samsung saya rekomendasikan itu harus ori ya. Oke, ini kita bongkar terlebih dahulu. Nah, ini ada fleksibel fingerprint yang terhubung ke mesin atas. Ini kita bisa bongkar terlebih dahulu ya bautnya untuk melepas soket fleksibel fingerprint agar tidak putus. Selanjutnya kita buka penutup papan bawah ini. Nah, ini sudah saya lepas untuk bautnya ya. Untuk prosesnya memang sedikit saya percepat agar bisa langsung ke poinnya ya teman-teman. Oke, kita lepas dulu. Ini ada kabel antena dan juga fleksibel penghubungnya. Di sini papan casnya masih ori dan konektornya terlihat bagus, dia masih terkoneksi dan dia juga masih ori. Namun akan saya putuskan untuk mengganti dengan konektor yang baru. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, opsinya bisa teman-teman lebih mungkin tidak ribet ya, bisa ganti papan cas. Namun saya sarankan untuk papan casnya harus ori, dan itu mungkin ya tentunya minusnya di harganya lebih mahal. Kalau kita ganti konektornya saja, papan bautnya ini tetap ori ya teman-teman. Dan satu lagi, sebelum kita lepas si konektornya ini, teman-teman usahakan membungkus mic bicara ya. Di papan bawah ini ada mic bicara, biasanya itu sangat rentan terkena panas. Jadi nanti kalau casnya bisa tapi micnya bermasalah, kita akan kerja dua kali. Di sini saya biasanya menggunakan selotip anti panas ya, berwarna kuning seperti ini, ada di toko spare part biasanya. Nah, baru kita bisa dengan tenang untuk melepas konektor cas dari Samsung A04s ini. Nah, ini saya menggunakan bantuan blower ya teman. Di beberapa kasus yang lalu saya juga pernah melakukan seperti ini tanpa ganti ya. Mungkin opsi pertama teman-teman itu bisa melakukan solder ulang di konektornya ini, jadi tidak langsung diganti. Biasanya ada lemnya di bagian jari-jarinya ini, teman-teman bersihkan dulu dan
bisa disolder ulang sebelum teman-teman melakukan pergantian. Dan cara itu juga berhasil di kasus yang beberapa kali saya kerjakan, ada juga di kontennya, untuk teman-teman bisa cek sendiri di playlist channel Infotech. Oke, ini kita bantu menggunakan timah gulung untuk memberikan jari-jarinya agar bersih dari lem ya, dan mempermudah tentunya kita memasang konektor yang baru. Biasanya konektor yang baru ini akan saya kerik dulu ya, nih bahasanya apa ya, intinya kita tajamkan dulu agar nanti si timahnya ini mudah untuk menempel, karena jari-jarinya untuk Type C ini cukup banyak ya, karena memang 2 jalur, jadi dia itu bolak-balik. Beda dengan mungkin yang micro ataupun seri iPhone itu, untuk Type C ini memang jari-jarinya cukup banyak ya. Oke, ini posisikan sama seperti dari konektor yang sudah kita lepas ya. Untuk bantuannya saya menggunakan hot gun atau blower di sini. Sebenarnya pakai solder juga bisa ya teman-teman, jika mungkin alatnya teman-teman cuma ada solder. Untuk proses pemasangan jangan terlalu lama biasanya, karena titik lelehnya itu cepat sebenarnya untuk konektor seperti ini. Yang penting dia sudah berada di posisi yang lurus. Nanti untuk jari-jarinya kita akan bantu menggunakan solder seperti ini. Oke, ini saya arahkan untuk pengambilan gambar di layar monitor mikroskop digital saya ya, agar lebih jelas, karena posisinya memang cukup kecil untuk jari-jarinya. Teman-teman tinggal tambahkan tadi yang saya oleskan itu adalah flux ya. Untuk semua teknisi tentunya sudah tahu, cuma kadang ada pertanyaan ya dari teman-teman yang mungkin ya ingin mengerjakan sendiri, itu cairan apa bang. Itu biasanya kalau untuk yang sudah teknisi ya baikkan saja karena sudah tahu. Kalau untuk teman-teman yang mungkin ingin mencoba mengerjakan sendiri, ini sedikit saya jelaskan. Nah, intinya ini kita tambahkan timah gulung dan agar jari-jarinya ini benar-benar menempel ke bagian botnya ya. Nanti tinggal dirapikan untuk jari-jarinya ini agar tidak tersambung ke sebelahnya ya, intinya tersambung ke bagian jalurnya saja. Walaupun itu untuk yang samping-samping atau yang ujung ke ujung itu memang ada 2 jari yang 1 jalur, jadi kalaupun nyatu itu tidak apa-apa ya. Intinya teman-teman setelah sudah terpasang kuat dan jari-jarinya sudah terhubung, bisa langsung dites ya. Oke, ini saya pasang terlebih dahulu untuk antena sinyal ini. Mungkin terlihat sepele tapi fungsinya sangat penting ya. Jika tidak terpasang dengan benar, itu tentunya bisa membuat sinyal tidak muncul ya teman-teman. Nanti juga akan repot. Jadi untuk pelindung dari mic bicaranya sudah saya lepas selotip anti panasnya, karena pada saat pelepasan itu seperti yang sudah saya jelaskan, mic ini cukup rentan ya. Mic bicara itu posisinya cukup dekat dengan konektor charger. Oke, ini sudah terpasang, tinggal kita pasang juga untuk penutup belakangnya. Ini bekas dari konektornya ya teman-teman. Dan ini untuk penutupnya mungkin bisa dikunci 1 baut saja dulu nanti. Dan bisa kita tes langsung ya di menggunakan charging, dan kita langsung cek ampere. Ini sudah ada perbedaan ya, 0,6 ampere. Walaupun ini belum fast charging, tapi tentunya untuk proses pengisian ini akan masuk ya. Dan ternyata HP-nya ini sebelumnya tadi masih ada ya, itu tiba mati ya teman-teman. Mungkinan baterainya sudah drop ataupun seperti apa, intinya HP-nya ini mati. Namun proses pengecasan ini sudah berjalan, beda dengan yang awal. Jadi
Mungkin kalau fast chargingnya ingin difungsikan, teman-teman bisa ganti dengan satu set. Oke, sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya.